Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Irfan, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Maulana dengan NPM 2021020069 kelas HTNB semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mursyid. Pengertian mursyid. Secara luas, kata mursyid berasal dari kata irsyad yang artinya petunjuk, sedangkan pelakunya adalah mursyid yang artinya orang yang ahli dalam memberi petunjuk dalam bidang agama. Menurut pengertian ini, yang disebut mursyid adalah orang-orang yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun, membimbing dan menunjuk manusia ke jalan yang lurus dan benar dan menghindarkan manusia dari jalan yang sesat. Tentu saja mereka sebelum ditugasi oleh Allah telah mendapat pengajaran terlebih dahulu dan mendapatkan bekal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pembimbingan. Menurut Rasulullah SAW bahwa jajaran petugas Allah Subhanahu wa taala memimpin dan membimbing umat adalah para nabi, para rasul dan para khalifah Allah, yakni khalifah Allah dan khalifah Rasulullah yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu kaum Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap seseorang nabi meninggal dunia, maka diganti seorang nabi lainnya. Maka sesungguhnya tidak ada nabi yang menggantikan setelah aku meninggal dunia. Namun yang menggantikanku adalah khalifah-khalifah. Maka mereka banyak mempunyai pengikut-pengikut." Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan pada kami?" Rasulullah menjawab, "Lakukanlah baiat seperti baiat pertama kali di hadapan mereka, ditunaikan hak-hak mereka. Kalian memintalah kepada Allah yang menjadi bagian kalian, karena Allah Ta'ala menyampaikan tentang apa yang mereka pimpin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengertian mursyid secara terbatas pada kalangan sufi dan ahli tareq adalah orang yang pernah membaiat dan menalkin atau mengajari kepada murid tentang teknik-teknik bermunajat kepada Allah berupa untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan jalannya. Dengan pembimbing guru itu, murid meningkatkan derajat di sisi Allah, mencapai ridhallahnya dengan berbekal ilmu syariat dan ilmu hakikat yang diperkuat oleh Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengikuti jejak ulama pewaris Nabi dan ulama yang telah terdidik oleh mursyid sebelumnya. Mendapatkan izin dari guru di atasnya untuk mengajar umat. Guru yang dimaksud adalah guru yang hidup sezaman dengan murid dan mempunyai tali keguruan sampai Nabi Muhammad SAW. Guru yang demikian itu adalah yang sudah arbilah tali penyambung murid kepada Allah dan menyerupai pintu bagi murid masuk kepada Allah yang terdapat di dalam Quran surat At-Taha ayat 63 yang bunyinya qalu inna hadani lasahirani yuridani anna yukharijukum min ardikum bisihrihima wa yadhaba bitariqatikum lal musla, yang artinya mereka para sihir berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu Fir'aun dan dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak menyampaikan adat kebiasaan yang utama." Mengingat pembahasan dalam ilmu hakikat atau ilmu tarikat adalah tentang Tuhan yang merupakan zat yang tidak bisa diindra, dan runitasi tarik adalah zikir yang sangat dibenci setan. Maka untuk menjaga kebenaran diperlukan bimbingan dari seorang mursyid untuk
mengerahkan sebab penerapan asma Allah atau pelaksanaan zikir yang tidak sesuai bisa membahayakan secara rohani maupun mental. Yang kedua, kriteria atau syarat-syarat mursyid. Menjadi guru terdekat mursyid tidak mudah seperti menjadi guru pada umumnya. Seorang mursyid harus memiliki kualitas khusus. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menetapkan syarat-syarat guru tarekat seperti ungkap di dalam Quran surat An-Nisa ayat 168 yang berbunyi, Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunullaha liyaghfira lahum wala liyahdiyahum thariq, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan melaksanakan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqi Tasawuf memberikan 4 syarat yang harus dimiliki seorang mursyid agar dia dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia. Keempat syarat itu adalah: yang satu, dia harus mengetahui semua hukum fardhu ain. Yang kedua, dia harus bermakrifat atau mengenal Allah. Yang ketiga, dia harus mengetahui teknik-teknik pensucian jiwa dan sarana-sarana untuk mendidiknya. Yang keempat, dia harus mendapat izin untuk membimbing manusia dari mursyid atau syakirnya. Yang ketiga, dasar hukum Al-Quran dan hadis tentang mursyid. Sebagai manusia yang mendapat tugas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui atau menampak jalan untuk mencapai satu tujuan, yaitu berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridhonya. Untuk mencapai Allah, hamba tidak berkemampuan karena dimensi manusia sebagai hamba sangat terbatas. Karena itu, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia menciptakan makhluk perantara sekaligus pengantar manusia untuk mempermudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenalkan dengan baik firman Allah dalam hadis qudsi, menciptakan pesisnya di kalangan hambanya sebagai berikut, yaitu kuntu khazidata khafiyata fa aradtu an u'rafa fa khalaqtu laqaq la khalaqa fa ta'araqtu ilaihim fa'arrafun, yang artinya aku sangat berpendahara yang tersembunyi, maka inginlah aku supaya diketahui siapa aku, maka aku dijadikan makhlukku, maka aku memperkenalkan diriku kepada mereka, para petugas Allah. Dalam Al-Quran terdapat banyak keterangan mengenai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu diberi rahmat dari Allah dan dikaruniai ilmu laduni, seperti Nabi Hadir, guru ruhani Nabi Musa, Luqman Al-Hakim, Asib bin Mukhri. Lalu masalahnya, siapakah mursyid yang wali ini dan di mana tempatnya? Apa ciri-ciri atau tanda-tandanya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sulit dicari jawabannya, kecuali dari orang yang telah dikehendaki Allah mendapat petunjuk. Ciri-cirinya antara lain yang disabdakan Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa memasuhi seorang waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya, dan apabila hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari hanya sekedar mengamalkan apa-apa yang telah kuwajibkan atasnya. Dari kesimpulan makalah di atas dapat kita ambil tentang mursyid, yaitu bahwa secara luas kata mursyid berasal dari kata irsyad yang artinya pendek, dan orang-orang yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menuntut, membimbing, dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus atau benar dan menghindarkan manusia dari jalan-jalan yang sesat. Tentu saja mereka sebelum ditugasi oleh Allah telah mendapatkan pengajaran terlebih dahulu dan mendapatkan bekal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pembimbingan. Sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.